Saya berpikir ya, Prabowo juga tersandra dalam membentuk kabinet. Dia mencari orang-orang yang barangkali tidak bisa ditolak atau orang yang menjadi bagian dari pemenangannya, walaupun sebenarnya track recordnya tidak baik-baik amat, cenderung kontroversial, cenderung bermasalah. Agak berat juga bagi PDIP untuk menjadi partai oposisi. Kenapa begitu? Karena Puan Maharani tidak punya pengalaman untuk menjadi oposisi yang sesungguhnya. Jadi saudara sekalian, kita lanjutkan ya analisisnya, tetapi langsung kemudian bergerak kepada tema yang lain, yaitu Jokowi konon katanya tolak calon menteri Prabowo dari PDIP ya. Lalu spekulasinya tolak juga dong Puan sebagai calon wakil presiden. Pastilah, nggak mungkin dia terima ya. Karena berarti menggantikan Fufu Fafa ya. Oke, coba kita bacakan sedikit pendek ya apa yang disampaikan oleh rmol.id ini. Jokowi dikabarkan menolak calon menteri dari PDIP, begini respons Puan. Republik Merdeka, kabar akan ada kader PDIP yang masuk kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto makin memanas setelah Presiden Joko Widodo disebut-sebut ikut cawe-cawe. Santer beredar, Jokowi menolak ada kader PDIP dalam kabinet yang disusun oleh Prabowo. Terkait hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan berkomentar panjang. Dia justru meminta awak media menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi. Ini namanya fait accompli ya. Tanya Pak Jokowi, jawab Puan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan. Setidaknya ada 3 kader PDIP yang belakangan ini digadang-gadang bakal menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas, dan mantan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. 3 nama tersebut disebut sebagai tawaran politik untuk PDIP dalam rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi sahabat era sekalian, lagi-lagi ya, Anda percaya Prabowo akan membentuk zakon kabinet? Anda akan percaya membentuk orang-orang yang terbaik dalam posisinya, orang-orang yang tidak korup ya, karena agak ya susah-susah juga ya. Jadi saudara sekalian, saya berpikir ya Prabowo juga tersandra dalam membentuk kabinet. Dia mencari orang-orang yang barangkali tidak bisa ditolak atau orang yang menjadi bagian dari pemenangannya, walaupun sebenarnya track recordnya tidak baik-baik amat, cenderung kontroversial, cenderung bermasalah ya. 3 nama yang disebutkan ini kan ada catatan masing-masing. Misalnya saya tidak mau spesifik ya, setiap ada kasus-kasus tertentu selalu disebut namanya. Ada juga disebut karena dianggap memegang banyak rahasia atau melakukan supply terhadap misalnya macam-macam kepada Presiden Jokowi yang kaitannya dengan partai politik lain, karena Jokowi sendiri mengakuinya. Jadi bisa jadi nama-nama yang disebut itu adalah nama-nama yang Prabowo Subianto tidak bisa menghindar. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi kita harus lihat ini sebagai sebuah apa ya. Kadang-kadang kita bingung juga untuk mempercayai bahwa Prabowo Subianto benar-benar independently ya dalam membentuk kabinet ini. Misalnya dia ingin menyatukan semua kekuatan politik yang ada. Tetapi ketika misalnya dia merekrut sosok-sosok yang dianggap penuh masalah, kontroversial, maka kemudian orang bertanya-tanya, loh kok bisa begitu? Apakah Prabowo punya ganjalan, punya kendala, punya rahasia sehingga terpaksa merekrut orang-orang itu? Ataukah dia menggunakan gaya politik Jokowi untuk menyandra orang-orang yang punya masalah? Coba bayangkan kalau seandainya dia rekrut orang-orang yang katakanlah tidak terbukti ya ketika menjabat itu pro terhadap pemberantasan korupsi, ya maka kabinet Jokowi adalah kabinet omon-omon dalam pemberantasan korupsi. Kabinet omon-omon ya. Justru dia banyak merekrut orang-orang yang ditengarai bermasalah dalam hal agenda pemberantasan korupsi. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Oke, coba. Jadi saya tidak mau spesifik, tapi you tahulah ya orang-orang itu kan. Misalnya Menteri Pan RB pernah bermasalah ketika mau diajukan sebagai wakil gubernur ya. Kemudian 2 orangnya disebut-sebut dalam banyak hal ya kan. Dan ini menurut saya kemudian menjadi hal yang buruk
bagi demokrasi satu sisi, bagi good governance dan clean government di sisi yang lain. Misalnya coba diaudit selama menjabat sebagai kepala BIN misalnya, apakah BG menggunakannya sebagai sarana yang betul-betul untuk melindungi kepentingan negara, atau misalnya tidak terlibat dalam operasi-operasi pemenangan atau operasi-operasi untuk kegiatan-kegiatan politik yang menggunakan institusi negara. Kan kita juga harus fair, ya. Jadi kita tidak ada masalah dengan siapapun, tetapi harus fair. Apakah orang melaksanakan kekuasaannya berdasarkan prinsip good governance dan clean government? Ya, termasuk Oli misalnya. Begitu Sobat Era sekalian ya. Jadi dan sisi lain tentunya ada soal yang terkait dengan bangunan untuk menjadi partai yang katakanlah begini. Saya ingin mengatakan bahwa agak berat juga bagi PDIP untuk menjadi partai oposisi. Kenapa begitu? Karena Puan Maharani tidak punya pengalaman untuk menjadi oposisi yang sesungguhnya. Ketika katakanlah 10 tahun terakhir ini sangat menikmati jabatannya sebagai pejabat publik, sebagai menteri koordinator dan sebagai ketua DPR, dan sekarang ketua DPR lagi. Jadi bisa dibayangkan kalau ketua DPR berada di sisi oposisi itu agak bagaimana itu, aneh ya kan, agak bermasalah. Nah, jadi saudara sekalian, itu yang harus kita pahami ya, tidak punya bakat. Orang sekelas Megawati mungkin tidak ada masalah lagi menjadi oposisi karena dia tidak menginginkan jabatan atau tidak memerlukan jabatan. I don't know exactly. Jangan lupa, Megawati itu ada memegang 2 jabatan, sebagai BRIN dan sebagai apa istilahnya ya, sebagai penasihat utama ya, sebagai Dewan Pengarah, ketua Dewan Pengarah BRIN dan ketua Dewan Pengarah Pancasila ya, BPIP. Nah ini soal-soal yang ternyata seorang sekelas Megawati pun masih membutuhkan jabatan publik. Jadi tidak benar-benar juga ingin menjadi oposisi. Gak enak jadi oposisi itu saudara sekalian ya. Tidak akan kuat kamu, biar saya aja. Jadi kalau seandainya nanti PDIP bergabung dengan pemerintahan, ya sudah, apa boleh buat. Artinya oposisi itu akan dari society aja, dari masyarakat saja. Nah, jadi nanti jubir-jubir Prabowo akan mentertawain kita semua yang beroposisi. Enggak apa-apa ya, karena mereka tidak memahami arti penting demokrasi. Yang mereka pahami adalah bagaimana berkuasa ya. Oke, coba kita bacakan ini ya, ada berita dari Kumparan yang menurut saya menarik untuk melihat ini ya. Hari ini juga beritanya, manuver Prabowo rangkul PDIP ke kabinet. Coba ya. Puan Maharani, Said Abdullah, Sufmi Dasko Aman dan Ahmad Muzani meriung di ruangan privat restoran Jepang di Bilangan Senayan, Jakarta. Mereka tengah menjajaki opsi bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo Subianto. Sampai saat ini PDIP merupakan satu-satunya partai yang berada di luar koalisi Indonesia Maju Plus. Namun kondisi ini bisa jadi tak bakal bertahan lama. Untuk itulah elit PDIP dan Gerindra bertemu. Dalam sesi di Senayan itu, Puan dan Said sebagai ketua DPP PDIP mewakili partainya, sementara Dasko dan Muzani sebagai ketua harian dan sekjen Gerindra mewakili Prabowo. Pertemuan kali itu bukan kali pertama dan bukan pula satu-satunya, melainkan hanya salah satu dari rangkaian pertemuan konfidensial keduanya yang intens dilakukan selama beberapa bulan terakhir. PDIP dan Gerindra terus mencari titik kesepakatan, termasuk melalui pembagian jatah kursi di kabinet hingga penggodokan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. PDIP berpotensi dapat 3-4 kursi menteri di kabinet Prabowo. Komunikasi PDIP dan Gerindra bermula sejak beberapa bulan lalu. Gerindra mencoba mengakomodasi keinginan PDIP agar tak tersisa satupun parpol yang berdiri sebagai oposisi pemerintahan Prabowo. Posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2024 dengan jumlah kursi 110 di DPR disebut membuat Prabowo ingin ikut merangkulnya. Demi mewujudkan pemerintahan yang kondusif ke depan, semakin besar sokongan parpol semakin baik. Ini bukan semakin besar, semuanya. Maka Gerindra dan PDIP mengirim utusan untuk berkomunikasi. PDIP mengutus bendahara umumnya Oli Dondo Kambe dan 3 ketua DPP-nya yaitu Said, Ahmad Basara dan Puan yang notabene putri Megawati. Sementara Gerindra mengirim Dasko dan Muzani yang kemudian aktif melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Prabowo. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. PDIP dan Gerindra selalu berkomunikasi. Sejak selesai pemilu selalu berkomunikasi, kata Puan Selasa. Dari rangkaian pertemuan tersebut menurut sumber di internal parpol,
PDIP dan Gerindra sudah mencapai kesepakatan terkait dua hal, yakni ihwal jatah kursi menteri untuk PDIP serta momentum pertemuan Prabowo dan Mega. PDIP disebut bakal mengisi 3-4 kursi menteri di kabinet Prabowo. 3 nama yang mengemuka adalah Budi Gunawan, yang disebut akan mengisi pos Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam. Berarti Abdullah Azwar Anas yang dikabarkan dipercaya kembali sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, serta Oli Dondo Kambe yang posisinya masih dirahasiakan. Oli dan Azwar adalah kader PDIP, sedangkan Budi Gunawan yang menjabat sebagai Kepala BIN semasa pemerintahan Jokowi merupakan mantan ajudan Megawati saat Mega menjadi Presiden RI pada 2001-2004 dan orang dekat ya. Selain jatah kursi, PDIP juga disebut meminta penguatan di sejumlah lembaga strategis lain seperti Badan Intelijen Nasional dan Kejaksaan. BIN itu Badan Intelijen Negara atau Badan Intelijen Negara ya. Artinya pada lembaga-lembaga tersebut PDIP berharap kader mereka dapat berperan atau mengisi posisi, bila pun bukan kader PDIP dapat diisi oleh tokoh-tokoh profesional yang direstui PDIP. Terkait permintaan terakhir itu menurut sumber Gerindra belum mengiyakan. Sementara sumber lain di internal PDIP menyebut kesepakatan dengan Gerindra yang telah tercapai tak bisa begitu saja berjalan. Sebab semua tergantung restu Megawati sebagai pemegang hak prerogatif terkait sikap PDIP dalam pemerintahan ke depan. Inilah contoh partai yang tidak ada demokrasinya walaupun menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dasko dan Muzani disebut sebagai komunikator Prabowo yang baik. Sebab sumber melanjutkan keduanya mendengarkan segala permintaan dan masukan dari parpol dan mencoba mengakomodasi meskipun tidak seluruhnya. Menurut sumber bukan tak mungkin apa yang diinginkan Megawati berbeda dengan hasil lobby-lobby yang ada. Ini pernah terjadi sebelumnya ketika lobby-lobby utusan partai yang sudah mencapai kata sepakat terpaksa kandas karena keputusan berbeda dari Megawati di akhir. Contoh yang belum lama berlalu ialah proses pengusungan kandidat cagup oleh PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Meski elit PDIP gencar mendekati Anies Baswedan yang sempat hendak dipasangkan dengan kader mereka Rano Karno, namun di menit-menit akhir Megawati balik badan dan batal bertemu Anies ya. Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. 3 nama itu baik Pak Budi Gunawan, Pak Azwar Anas, Pak Oli Dondo Kambe masuk kabinet atau tidak menunggu keputusan dari DPP PDIP dan Ibu Ketua Umum, kata Said Kamis. Usai Pilpres, hubungan PDIP dan Gerindra agak berjarak. Pada Rakernas 5 PDIP akhir Mei, Megawati bahkan mengatakan partainya mementingkan check and balances, prinsip saling kontrol antar lembaga negara. Ia juga meminta seluruh kader PDIP keluar dari zona nyamannya selama ini. Pernyataan tersebut dianggap sebagai kode keras dari Megawati terkait posisi PDIP dalam pemerintahan ke depan sebagai oposisi. Megawati juga pernah mencurahkan isi hati soal partainya yang ditinggal sendirian dalam Pilkada 2024. Ia mengatakan sampai merenungkan hal itu, Mega merasa PDIP menjadi musuh bersama dan dikeroyok partai-partai lain dalam kontestasi Pilkada. Menanggapi ucapan Mega tersebut, Prabowo pertengahan Agustus berkata, "Saya tidak mengerti ditinggal siapa atau siapa meninggalkan siapa." TAP MPR pembuka jalan rekonsiliasi Mega Pro. Menurut sejumlah sumber, Prabowo sebenarnya sudah ingin merangkul PDIP sejak KPU menetapkannya sebagai presiden terpilih pada 4 April 2024. Rencana pertemuan Prabowo Mega pun berembus, tapi belum juga terrealisasi. Diduga terkendala pengaruh Presiden Jokowi yang masih lekat pada Prabowo, sedangkan PDIP kini berseberangan dengan Jokowi yang dahulu pernah menjadi kader terbaik mereka. Seiring waktu, jelang pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang, hubungan Gerindra dan PDIP kian cair. Prabowo adalah lakinya Guru dan Guntur Soekarno Putra sulungnya Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bertandang ke gedung MPR DPR untuk mengambil salinan ketetapan MPR yang menegaskan bahwa Bung Karno adalah pahlawan nasional yang bersih dari cacat hukum, tak terbukti tak setia terhadap NKRI dan tak terbukti bersekutu dengan PKI. Untuk memuluskan pencabutan TAP MPR nomor 33/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno, pimpinan MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani disebut diminta Prabowo membantu. Momen inilah yang menjadi pintu masuk membaiknya hubungan Megawati dan Prabowo. Melalui Muzani, Prabowo pun menitipkan salam untuk Megawati. Keakraban Muzani dan Megawati juga terlihat dalam proses penyerahan salinan TAP MPRS yang baru. Megawati tampak memberikan perhatian dan saran kepada Muzani terkait kondisi kesehatannya. "Kan Bu Mega sudah agak lama nggak berjumpa dengan saya, terus ngingetin, Mas Muzani kok gemuk sekali, jadi saya diminta mengurangi berat badan, menjaga kesehatan dan mengurangi makan yang enak-enak supaya tidak terlalu gemuk," ujar Muzani usai pertemuan itu. Gerindra dukung Puan Maharani tetap jabat Ketua DPR. Menghangatnya hubungan PDIP dan Gerindra kian terpancar kala Prabowo disebut